Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'da, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Amma ba'da. Ya, melanjutkan pembahasan kita tentang Syarah Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Ada yang mau baca? Iya, sambil diterjemahkan. Mau coba? Bismillahirrahmanirrahim. Ini mas, yang ini kan? Itu putus-putus itu apa? Ya bagi an yu'rafa anna ammata man dhalla fi hadzal babi aw ajaza fihi an ma'rifatil haqq fa innama huwa litasridihi fi ittiba'i ma ja'a bihi rasul wa tarkin nadhari wal istidlali muwassili ila ma'rifatihi. Falamma a'radu an kitabillahi qalu kama qala ta'ala fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Artinya, dan harus diketahui bahwa kebanyakan orang yang salah dalam bab ini atau lemah dalam mengetahui kebenaran sebenarnya disebabkan oleh kelalaiannya dalam Ya rahmatullah. dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan penelitian dan pendalilan yang terhubung kepada mengenal Allah. Maka ketika mereka menolak Al-Quran, mereka tersesat sebagaimana firman Allah. Ya rahmatullah. Ya, silakan. Jika datang kepadamu petunjuk dariku, maka ketahuilah barang siapa mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan melalui kehidupan yang sempit dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dapat melihat? Ya, yaitu Allah berfirman, demikianlah dahulu telah datang kepadamu ayat kami dan kamu mengabaikannya, jadi begitu pula pada hari ini kamu diabaikan. Alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Syafakallah Ustaz. Ya, semua yang sakit syafakumullah. As'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyakum. Bagi yang sakit. Wa yambagi an yu'raf. Seharusnya harus diketahui anna amata man dhalla fi hadzal bab, kebanyakan orang yang salah dalam akidah. Jadi terjadinya kesalahan dalam akidah. Kenapa kok banyak orang yang salah? Kenapa banyak orang yang salah dalam bab akidah? Aw ajaza fihi an ma'rifatil haq. Atau apa penyebab kenapa banyak orang yang lemah dalam ilmu akidah atau mengetahui Al-Qur'an, usuluddin, mengetahui usuluddin, ma'rifatil haq, mengetahui kebenaran atau mengetahui masalah keyakinan, akidah yang benar. Kenapa banyak orang yang salah dalam masalah akidah? Kenapa banyak orang yang salah, banyak yang lemah dalam menguasai ilmu akidah? Kenapa? Fa inna ma huwa li tafritihi fi ittiba'i ma ja'a bihi Rasul wa tarkin nadhari wal istidlal al muwassil ila ma'rifati. Inilah penyebabnya. Kenapa orang lemah akidah? Kenapa orang bisa salah, terjebak dalam bid'ah, kesalahan akidah atau keyakinan bid'ah? Kenapa? Alasannya adalah tidak lain, alasannya karena apa? Menyepelekan bab apa? Mengikuti atau ittiba. Pertama itu lemah dalam ittiba karena menyepelekan ittiba ma ja'a bihi Rasul. Itu sebab pertama. Nanti kita bahas ittiba itu apa dalam pandangan usuli. Karena ini Ibnu Abil Is Al-Hanafi itu memang ilmunya luas sekali kan itu. Di sini juga membahas tentang usul fikih kan itu. Penyebab lemahnya akidah atau penyebab kenapa banyak orang yang salah dalam akidah, penyebabnya adalah karena lemah atau karena menyepelekan ittiba. Apalagi zaman sekarang kan itu. Banyak orang yang taklid buta kan itu, fanatik buta kan itu. Jauh dari kata ittiba kan itu. Ittiba ma ja'a bihi Rasul. Wa tarkin nadhari, meninggalkan an-nadhar. Nanti kita bahas an-nadhar insyaallah. An-nadhar itu di dalam an-nadhar itu tadabbur kan itu, istimbat kan itu, memahami ini nasnya am, ini khas kan itu, seperti itu. Wa tarkin nadhari. Jadi banyak orang yang meninggalkan mengkaji tentang memahami nas kan itu. Tarkin nadhari, memahami nas atau meneliti nas. Wal istidlal al muwassil ila ma'rifatih. Penyebab yang ketiga apa? Banyak yang meninggalkan atau tidak mau mendalami pendalilan. Tidak mau mendalami ilmu dalil kan itu. Istidlal, berdalil atau meminta dalil, saling meminta dalil, mendiskusikan dalil kan itu. Suatu permasalahan. Al muwassil ila ma'rifatih, pendalilan atau penelitian yang mana penelitian ini terhubung kepada ila ma'rifatih, terhubung kepada mengenal Allah Azza wa Jalla, berkaitan dengan mengenal Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang lemah dalam akidah, banyak yang salah dalam akidah? Karena ini, lemah dalam ittiba, lemah dalam tarkin nadhar, lemah dalam istidlal pendalilan, berdalil dengan Al-Quran ataupun hadis kan itu. Usul fikih, lemah usul fikih kan itu, lemah dalam usul kan itu. Falamma a'radu an kitabillah dhallu, maka ketika menolak Al-Quran, ketika mengabaikan Al-Quran, kalau orang sudah mengabaikan Al-Quran, akhirnya apa? Dhallu, mereka tersesat. Akhirnya mereka tersesat. Sebagaimana firman Allah ini. Kama qala ta'ala, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, jika datang kepada kalian petunjuk dariku, famanittaba'a hudai, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadil wala yashqa. Fala yadillu wala yashqa. Dia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Wa man a'rada, sedang
atau barang siapa yang meninggalkan atau mengabaikan an dzikri dari peringatanku fa innalahu ma'isyatan donka, baginya kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Ada yang memaknai ma'isyatan donka itu, ada yang memaknai istidraj kan itu. Orang yang jauh dari Al-Qur'an atau mengabaikan Al-Qur'an, mengabaikan hadis, mengikuti hawa nafsu, mengikuti perpecahan kan itu, atau mengikuti hubud dunia, cinta dunia, maka akan mendapatkan ma'isyatan dunka. Ada yang menafsirkan ma'isyatan dunka di antaranya salah satu tafsirnya istidraj, kenikmatan dalam bermaksiat, melakukan bid'ah kan itu, tetapi pengikutnya banyak kan itu, mengajarkan bid'ah pengikutnya banyak, istidraj kan itu. Istidraj kan itu, mengajarkan kesesatan banyak pengikutnya kan itu, ma'isyatan dunka. Juga ada yang memanai ma'isyatan dunka itu su'ul khotimah. Ma'isyatan dunka itu ada yang memanai itu yang paling parah, lebih parah dari tadi yang istidraj yang punya mengajarkan kesesatan, jamaahnya banyak kan itu, lebih parah su'ul khotimah, nggak bisa diobati lagi kan itu, karena itu yang fatal kan itu. Su'ul khotimah gimana? Udah kan ya, selesai, tamat ini kan itu. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kelak akan kami kumpulkan dalam kondisi buta. Qala rabbi, dia orang ini yang tadi mengabaikan Al-Qur'an kan itu, peringatan Allah, membantah, berusaha protes kan itu. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, Tuhanku, mengapa engkau kumpulkan aku dalam kondisi buta padahal aku sebelumnya bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna, kemudian dijawab oleh Allah, demikian telah datang ayat kami kepada kamu, fanasitaha, tapi kamu malah melupakannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka demikian hari ini, pada hari ini kiamat kamu dilupakan, melupakan ayat. Apakah jenengan hafal Quran 30 juz terus lupa juz 28, termasuk enggak di sini? Enggak ya, di sini enggak termasuk. Di sini yang dimaksud melupakan ayat itu kandungan ayatnya kan itu. Halal haram kan itu. Halal haram. Syirik diperingatkan itu perbuatan syirik di dalam Al-Qur'an disebutkan itu kafir kan itu, kufur, kekal di neraka. Tapi dia abaikan kan itu. Bukan yang lupa hafalan kan itu. Di sini bukan maksudnya lupa hafalan. Nanti kalau yang lupa hafalan kasihan nih guru-guru tahfidz kan itu. Repot kan itu. Lanjutnya siapa yang mau baca? Silahkan. Ayo. Yang mau baca? Wala yaqbalu Allahu minal awwalina wal akhirina dinan yadinunahu illa ayyakuna muwafiqan li dinihi alladhi syara'ahu ala alsinati rusulihi alaihi wassalam. Wa qad nazzaha Allahu ta'ala nafsahu amma yasifuhu bil ibadi illa ma wasafahu bil mursaluna biqaulihi subhanahu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Surat Safa ayat 120-122. Wanazzaha nafsahu subhanahu amma yasifu bihil kafirun. Summa sallama alal mursalina bisalamati ma wasafuhu bihi minan naqaisi wal uyubi. Summa hamida nafsahu ala tafarrudihi bil awsafil lati yastahiqu alaiha kamal alhamdi. Terus artinya? Dan Allah tidak menerima dari siapapun yang terdahulu dan yang paling akhir satu keyakinan pun yang mereka anut kecuali jika sesuai dengan agamanya yang disyariatkannya melalui lisan-lisan utusan-utusannya alaihi wassalam. Dan Allah telah mensucikan dirinya dari keterangan sifat yang diberikan oleh manusia kecuali jika yang mensifatinya adalah para rasul
sebagaimana firman-Nya, Maha suci Rabbmu, Rabb yang maha perkasa dari sifat yang mereka katakan. Dan selamat sejahtera bagi para rasul dan segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Quran surat As-Saffat ayat 122. Maka Allah telah mensucikan dirinya dari keterangan sifat yang diberikan oleh orang-orang kafir. Lalu Allah menerima para utusan karena selamatnya keterangan sifat yang mereka berikan dari sifat-sifat kekurangan dan keburukan. Lalu Allah memuji dirinya bahwa ialah satu-satunya dengan sifat-sifat yang dikandung padanya kesempurnaan pujian. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Ya. Wala yaqbalullah minal awwalin wal akhirin dinan yadinunah. Allah tidak menerima dari yang terdahulu, orang-orang yang terdahulu, atau dari orang-orang yang paling akhir atau sampai yang era sekarang, satu keyakinan pun, dinan, satu keyakinan pun yang mereka anut, yadinunah, yang mereka anut, illa, kecuali apa? An yakuna muwafiqan lidinihi alladzi syara'ahu ala alsinati rusuli alaihi wassalam. Allah tidak akan menerima keyakinan apapun yang dibawa oleh siapapun, udah orang yang terdahulu ataupun sampai orang yang sekarang. Allah tidak akan menerima keyakinan apapun dalam agama, kecuali apa? Kecuali kalau sesuai muwafiqan, sesuai dengan agamanya, agama Allah, kan itu ajaran agama Allah Azza wa Jal, alladzi syara'ahu, yang disyariatkan Allah, ala alsinati rusuli alaihi wassalam, yang disyariatkan Allah melalui lisan-lisan para utusan-utusannya. Jadi yang berhak bicara tentang agama itu siapa? Cuma Nabi, kan itu, cuma Rasul. Yang berhak, kan itu, mengatakan ini wajib, ini haram, kan itu. Yang berhak mengatakan ini kafir, ini mukmin, kan itu, ini musyrik, kan itu. Yang berhak siapa? Cuma Rasulullah. Jenengan cuma mengikuti Rasul, kan itu. Jenengan nggak bisa mengkafirkan orang asal-asalan, mensyirikan orang, mengatakan orang ini musyrik, kan itu, berdasarkan apa? Jenengan ngaku bisa ijtihad, kan itu. Hawa nafsu, kan itu. Kalau jenengan bisa ijtihad, silahkan mengkafirkan orang berdasarkan ijtihad sesuai kaidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau bisa, kan itu. Kalau bisa ijtihad sesuai kaidah Ahlussunnah wal Jamaah, jenengan punya malakah di situ, tafadhol, kan itu. Tapi kalau nggak punya malakah, nggak boleh, kan itu, asal-asalan, kan itu. Mengatakan ini kafir, ini mukmin, tidak berdasarkan sesuai mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul SAW. Jenengan bisa mengatakan ini adalah bab iman, ya, karena mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dari Al-Quran, dari hadis. Jenengan bisa katakan ini kafir, ini kafir apa? Kafir besar atau kafir kecil? Kafir besar ada kecil, ya, kan itu. Ya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kan itu. Nggak bisa jenengan asal-asalan, kan itu. Jenengan mengatakan ini ibadah juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kan itu. Jenengan mengatakan ini Sunnah juga berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kan itu. Jadi Allah tidak akan menerima agama apapun, keyakinan apapun. Agama itu bisa keyakinan, bisa amalan, kan itu. Berupa keyakinan atau amalan, kan itu. Kecuali muwafiqan lidinihi alladzi syara'ahu ala alsinati rusulihi alaihi wassalam. Melainkan kalau ajaran itu atau amalan itu, keyakinan itu sesuai dengan apa yang diucapkan, sesuai dengan apa ajaran, sesuai dengan ajaran atau agama Allah yang dibawa oleh melalui lisan-lisan Rasulnya, kan itu. Yang disyariatkan melalui lisan-lisan para utusannya alaihi wassalam. Lalu setelah itu Allah, di sini Ibnu Abil Is menjelaskan, waqad nazzahallahu ta'ala nafsah. Dan Allah, sungguh Allah telah mensucikan dirinya. Allah mensucikan dirinya, nafsahu amma yasifu bil ibad. Allah mensucikan dirinya dari keterangan sifat yang diberikan oleh orang-orang manusia, kan itu. Illa ma wasafahu bihi al-mursalun, kecuali kalau apa? Keterangan sifat itu dari para rasul, para utusan. Jadi dari sini, selain tadi amalan atau keyakinan yang berhak
dalam agama masalah keyakinan atau amalan dalam agama, dalam ibadah yang berhak menetapkan adalah Rasul. Kemudian dalam menetapkan sifat, mensifati Allah, memberi nama Allah, mengatakan Allah menurunkan hujan, Allah menciptakan alam semesta, menjelaskan tentang amalan-amalan Allah. Yang berhak siapa? Rasulullah. Saya berhak nggak? Syekh bin Bas berhak nggak? Syekh Albani berhak nggak? Nggak berhak. Abu Bakar. Terus mereka gimana? Mereka mengikuti Nabi SAW. Tidak berdasarkan akal mereka, tidak berdasarkan hawa nafsu mereka. Mereka mengikuti para Rasulullah SAW, khususnya Rasulullah SAW. Akhirnya gini. Kalau seandainya orang semua bebas berbicara tentang Allah, mengaku kan itu, bertemu Allah itu seperti ini. Akhirnya Allah bermacam-macam kan itu. Menurut ini versi ini, menurut versi ini. Kan akhirnya seperti itu orang Nasrani. Versi orang Nasrani Tuhannya disalib kan itu. Versi orang Nasrani dibikin patung Bunda Maria kan itu. Versi orang Buddha kan itu. Patung-patung banyak sekali, ada dewi ini, dewa itu dan lain-lainnya kan itu. Orang Hindu kan itu. Versi orang Hindu Tuhannya gimana? Ada siungnya kan itu. Rambutnya medeni kan itu. Kan ada kan itu. Kalau ke Bali kan itu ditaruh di jalan-jalan itu patungnya besar-besar. Kayak gendruwo kan itu. Itu kalau manusia menggambarkan Tuhan, akhirnya gitu. Dampaknya jadi apa? Kesyirikan akhirnya. Kalau manusia pakai hawa nafsunya menggambarkan Tuhan kan itu. Akhirnya jadi gitu. Mentoknya gitu kan itu. Orang Hindu punya siung Tuhan menurut mereka kan itu. Orang Nasrani disalibkan itu. Akhirnya gitu. Kesyirikan akhirnya. Jadi dari sini jenengan paham. Termasuk dalam bab syirik kan itu. Syirik itu termasuk perbuatan syirik itu apa? Mensifati Allah kan itu. Mensifati Tuhan tidak berdasarkan apa yang dibawa oleh Rasul kan itu. Dan perbuatan tauhid termasuk perbuatan tauhid itu apa? Mensifati Allah sesuai dengan apa yang dibawa oleh para nabi, para rasul kan itu. Ya, di sini sebagaimana firman Allah. Ya, kita tadi dibaca ya. Ya intinya dah tersampaikan di sini ya intinya. Paragraf setelahnya ya dibaca ya. Paragraf setelahnya silahkan dibaca. Siapa setelahnya? Yang terakhir. Ayo baca. Sallallahu alaihi wasallam khairul qurun babas sahabatu tabi'una lahum bi ihsan yusi bil awwalul akhirah wa tabi'ihi Allahiq bisabiq وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم muqtadun وعلى منهاجه سابقون كما قال تعالى في كتابه العزيز قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ala basiratin ana taba'ani. Artinya dan telah berlalu masa yang sesuai Rasulullah SAW. Generasi terbaik mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan. Orang yang pertama menjadi wasiat dengan itu kepada setelahnya, dan orang yang setelahnya mencontoh dalam hal itu kepada pendahulu, dan mereka dalam hal itu semuanya mencontoh Nabi mereka Muhammad SAW, dan mereka mengerjakannya sebagaimana firman Allah Taala dalam kitabnya Al-Aziz, katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujan yang nyata
mengasihi Allah dan aku tidak termasuk orang-orang Ya. yang Yusuf 108. Alhamdulillah, jazakallah khairan. Tadi tambahan ya tentang masalah mensifati Allah kan itu. Realita di masyarakat itu sering ya. Bahkan di ustadz dan lainnya menyebut Allah itu dengan sebutan Gusti kan itu. Benar nggak seperti itu? Boleh nggak seperti itu? Boleh nggak? Gusti Allah kan itu. Dan tadi sudah membaca tadi kan subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Yang intinya tadi sudah kita bahas kan itu. Yang berhak menamai Allah siapa? Yang berhak. Jadi Allah hanya menerima keterangan tentang nama Allah dari siapa? Hanya dari Rasul dan Nabi kan itu. Allah hanya menerima keterangan sifat Allah, tentang sifat Allah. Wajah Allah istawa alal arsy kan itu, bersemayam di atas arsy kan itu. Yadullah kan itu. Allah menerima keterangan atau meridhoi keterangan sifat hanya dari para rasul kan itu. Dan ketika menjelaskan tentang amalan-amalan Allah, Allah hanya meridhoi keterangan amalan-amalan Allah hanya dari para rasul kan itu. Kita cuma mengikuti para rasul. Sekarang kalimat Gusti itu dipakai untuk Gusti Raja kan itu. Gusti itu dipakai untuk nama orang, nama anak kan itu. Di Bali kan itu, I Gusti Ngurah Rai. Dipakai kan itu. Apakah jenengan ridho kan itu? Memanggil Allah kan itu dengan sebutan Gusti. Apakah Allah sendiri? Allah itu ridho enggak? Menerima enggak? Kalau jenengan baca tadi ayat tadi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Allah mensucikan, berlepas dari siapa? Orang-orang yang mensifati Allah kan itu. Orang-orang musyrik yang mensifati berlepas dari sifat-sifat yang diberikan oleh orang-orang musyrik kan itu. Dari orang-orang lah kan itu. Dari orang-orang yang diterima oleh Allah siapa? Wassalamun alal mursalin kan itu. Keterangan sifat yang benar, yang selamat itu hanya dari para mursalin, dari para rasul kan itu. Jadi kalau tadi kembali kan itu, kalimat Gusti itu dipakai untuk Gusti Raja kan itu. Dipakai untuk nama orang I Gusti Ngurah Rai, untuk nama dewa ketika mereka menyembah dewa mereka, memuja-muja dewa mereka dipanggil Gusti kan itu. Allah dipanggil Gusti, berhak enggak kan itu? Benar enggak seperti itu? Ya enggak benar kan itu, enggak boleh. Bisa jatuh ke perbuatan tadi syirik kan itu, menamai Allah dengan nama yang tidak dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak ya di realita masyarakat asal-asalan menamai Allah atau asal-asalan kan itu, mensifati Allah kan itu. Banyak orang kan itu berbicara tentang Allah tanpa didasari sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jenengan hati-hati kan itu. Ketika membaca ayat, ketika di kajian, ketika jenengan mungkin ceramah bagi yang diberi Allah taufik kan itu, berceramah kan itu, atau khutbah. Ketika berceramah atau khutbah menjelaskan tentang ayat atau hadis yang berkaitan tentang sifat Allah atau nama Allah, hati-hati kan itu. Apalagi hadis qudsi kan itu. Hadis-hadis qudsi kan itu, atau ayat-ayat tadi firman Allah sendiri, Al-Qur'an kan itu. Hati-hati kan itu. Jangan sampai kita mensifati kan itu atau menamai Allah atau menjelaskan tentang Allah, amalan Allah Azza wa Jalla berdasarkan akal kan itu. Bahkan kadang kan orang itu kadang ketika dai berdakwah semangat kan itu, ketika memanai hadis kadang asal-asalan kan itu. Bahkan saya sendiri saya akui kan itu, kadang kita terlalu semangat ketika memanai hadis, kadang berlebihan kan itu. Bukan asal-asalnya, kalau asal-asalan kurang tepat ya, berlebih-lebihan, melebih-lebihkan kan itu. Bahkan kepada Nabi sendiri, bahkan kita kepada Nabi kadang kita lebih-lebihkan Nabi kan itu. Itu pun nggak boleh. Jadi menamai Nabi atau memberi julukan Nabi tanpa ada dasarnya juga nggak boleh. Hati-hati kan itu. Harus sesuai menjuluki Nabi atau mensifati Nabi, menggambarkan Nabi itu sesuai dengan yang dijelaskan di Al-Quran dan hadis kan itu. Itu juga hati-hati kan itu.
Lanjut di paragraf tadi ya. Wa madu ala makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Telah berlalu masa orang-orang yang masa yang sesuai dengan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul qurun. Generasi terbaik. Para sahabat, kemudian tabi'in, atba'ut tabi'in, kan itu. Wa humus sahabah wa tabi'un lahum bi ihsan. Mereka adalah para sahabat dan para pengikut sahabat yang mengikuti dalam hal kebaikan, bi ihsan. Yusi bihi al-awwal al-akhir wa yaqtadi fihi al-lahiq bis-sabiq. Saling memberi nasihat. Yang pertama memberi nasihat kepada yang setelahnya dan saling mencontohkan itu. Mencontohkan itu. Yang setelahnya mencontohkan itu. Dalam hal itu mencontoh yang pendahulunya. Wa hum fi dzalika kullihi bi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muqtadun. Mereka semua sama. Menjadikan Nabi sebagai apa? Muqtadun, contoh kan itu. Wa ala minhaji salikun. Mereka semua sama, menjadikan metode Nabi atau jalan hidup Nabi sebagai jalan yang mereka tempuhkan itu. Dan ayatnya ini berdasarkan firman Allah, qul hadhihi sabili, dan ini banyak. Ayat ini untuk motivasi kita dalam berdakwah. Bukan dipakai mukadimah untuk biasanya ustaz-ustaz kan itu, masyayikh kan itu. Di video-video banyak kan itu dipakai untuk mukadimah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah katakan Muhammad, Nabi Muhammad katakan, inilah jalanku kan itu. Jalanku berdakwah, menyeru, mengajak orang-orang untuk menyembah Allah ala basirah. Dakwahnya sesuai basirah. Dakwahnya sesuai dengan hujah yang nyata. Hujah yang meyakinkan, tidak ada keraguan di dalamnya, tidak dibuat-buat. Dakwahnya tidak pakai film kan itu. Dakwahnya enggak pakai musik kan itu. Dakwahnya enggak pakai wayang kan itu. Dakwahnya ala basirah. Wayang itu kan kebohongan kan itu. Tokoh-tokoh wayang kebohongan, kedustaan. Apalagi musik kan itu. Kebohongan semua kan itu. Film dan lain-lainnya. Dakwahnya apa? Dakwahnya dengan hujah yang nyata, hujah yang meyakinkan, tidak dibuat-buat, tidak dibagus-baguskan kan, tajamul kan itu, apa ya istilahnya main cantik kan itu. Dia ngomong seperti itu. Pernah dengar nggak seperti itu? Istilah main cantik kan itu. Yaitu ada sebenarnya ada bagusnya kan itu, tapi kadang ada yang berlebihan menggunakan istilah itu main cantik. Akhirnya apa? Tasahul dia. Tasahul akhirnya sembarang dengar diuntokke kan itu. Supaya apa? Jamaahnya banyak kan itu. Banyak kan itu seperti itu. Akhirnya bertasahul. Akhirnya dia ketika ada jamaahnya yang atau mad'unya yang dia dakwahi salah, dia enggak mau menegur. Karena alasannya main cantik kan itu. Supaya orangnya enggak kabur kan itu. Mad'unya tidak kabur kan itu. Ya, itu emang siasat kita masing-masing kan itu. Semoga diberi taufik. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berdakwah kan itu. Cara berdakwah itu gunakan sebijak mungkin kan itu. Sebijak mungkin, tapi jangan sampai menggunakan hawa nafsu. Ya kita memang berusaha jangan sampai orang itu kabur dari kita kan itu. Penuh dengan rahmat. Dakwah itu penuh dengan hikmah. Tapi jangan sampai apa? Jangan sampai istilahnya tasahul. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu atau mengikuti keinginan tadi, mad'u, keinginan jamaah kan itu. Tapi kita mengikuti apa? Keinginan Allah dan maqasid syariah kan itu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu. Bukan mengikuti keinginan mad'u kan itu. Kebanyakan kan gitu, terlarut ketika menggunakan istilah main cantik, terlarut, tasahul, akhirnya terbawa arus melebur dengan mujtama kan itu. Akhirnya dia terperdaya dengan mujtama. Mujtama itu akhirnya dia tema pengajiannya disesuaikan dengan mujtama, tidak mau menegur hal-hal yang seharusnya ditegur kan itu. Tidak mau kan itu karena takutnya nanti menyinggung sensitif, menyinggung penguasa dan yang lainnya. Ya Alhamdulillah. Ya semoga kita diberi Allah taufik dalam berdakwah, diberi hikmah dalam memberi nasihat, kebijakan kan itu. Sebaik-baiknya kan itu, kebijakan yang sebaik-baiknya kan itu. Jangan sampai intinya ya bijak tapi jangan sampai tasahul, intinya gitu. Manhaj pengajian yang ketiga kan itu. Kita lewati yang kedua. Kedua itu kan udah ini yang mencakup tadi udah kan itu. Manhaj pengajian yang ketiga.
membahas tentang tadi istilah an-nadhar. Ya, jadi tadi ibarah ungkapan dari Ibnu Abil Is, dia berkata sebenarnya kelemahan akidah, kesalahan akidah sebenarnya disebabkan kelalaian dalam mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul dan meninggalkan an-nadhar, penelitian atau pengkajian, memahami nas, dan istidlal, meninggalkan pendalilan, tidak mau mengkaji dalil yang terhubung kepada mengenal Allah Azza wa Jalla. Nah, pertanyaan sekarang tentang an-nadhar dan istidlal. Ya, ini emang dalam bab usul fikih kan itu, bukan bab akidah ini. Karena emang ini dalam masalah usul. Nadhar itu memahami kan itu. Memahami, merinci kan itu. Memahami dengan cara merinci kan itu. Memisahkan kan itu. Memisahkan antara yang benar dengan yang salah kan itu. Itulah an-nadhar. Dan itu usul fikih kan itu. Yang namanya fikih ya di situ, usulnya, usul fikih kan itu. Kalau cuma tahu hukumnya saja, kalau cuma tahu Al-Qur'an, tahu hadis kan itu. Jenengan hafal Al-Qur'an, hafal hadis kan itu. Tapi belum tahu cara mengambil manfaat dari Al-Qur'an dan hadis itu yang benar. Kan ada orang yang menghafal Al-Qur'an, menghafal hadis, tapi ketika dia mengambil kandungan di dalam Al-Qur'an, dia salah kan itu. Jatuh dalam kebatilan. Ada. Di TV pernah itu. Ada seorang dokter berkata di surat ini, surat tapi enggak usah dirinci ya. Ada seorang dokter berkata di surat ini mengatakan ini dalilnya LGBT kan itu. Ada kan itu pernah. Mungkin yang pernah mengikuti masalah itu pernah lama kan itu. Pernah ada. Banyak orang seperti itu. Sama-sama menghafal Al-Qur'an, sama-sama mengkaji Al-Qur'an, sama-sama mengkaji hadis, tapi tidak bisa memisahkan antara yang benar dan yang batil kan itu. Dan an-nadhru sini, an-nadhru kan itu, kemampuan orang di sini itu memang orang ketika memisahkan tadi, memahami nas Al-Qur'an kan itu dengan pemahaman yang benar dan memisahkan dari pemahaman yang salah, ketika melakukan ini kan itu bisa salah kan itu. Enggak semuanya maksum. Bahkan saya pun bisa salah kan itu ketika saya memahami sesuatu nas kan itu, Al-Qur'an ataupun hadis kan itu. Siapapun, enggak ada yang maksum. Syekh Albani bisa salah. Syekh Albani bisa salah ya bisa benar kan itu. Syekh Utsaimin ya bisa benar bisa salah kan itu. Siapapun. Tapi kalau yang fanatik dengan Syekh Albani, ya inilah ada perkataan ulama. Ada perkataan ulama, penting kan itu. Cinta kan itu. Cinta kalau yang madzmum kan itu, cinta yang tercela, cinta fanatik ya, cinta yang fanatik, cinta yang tercela itu apa? Ketika tidak bisa melihat kesalahan pada orang yang dicintainya. Di semuanya menurutnya pokoknya nggak ada kesalahan sama sekali. Padahal usul akidah kita yang berhak disifati seperti itu tidak punya kesalahan itu siapa? Hah? Rasul? Yakin Rasul? Allah kan itu. Rasul pun itu masih punya kesalahan kan itu. Bahkan tapi apa? Bedanya kesalahan Rasul dengan manusia berbeda. Kesalahan Rasul itu sebagai pelajaran untuk kita. Kalau kita bedanya kesalahan untuk apa? Diulangi lagi kan itu. Loh, iya kan? Ada diulangi tobat lagi sampai terus kita berusaha tobat, berusaha berhenti dari maksiat kan itu. Enggak ada orang yang bisa total bersih dari kesalahan itu, enggak ada. Kan itu. Tadi jadi ada perkataan ulama, kata-kata mutiara kan itu. Intinya gini. Cinta yang madmum, cinta yang tercela itu ketika apa? Ketika tidak bisa melihat kesalahan orang yang dicintainya. Itu udah jatuh dalam cinta yang tercela kan itu. Benci yang tercela, benci yang fanatik itu juga ada. Benci yang fanatik sebaliknya. Gimana coba benci yang fanatik? Benci yang fanatik tidak bisa melihat kebaikan dari orang yang dibencinya kan itu. Itulah seperti itu. Kayak hati-hati sekali kan itu. Itu pelajaran yaitu saya lupa ulamanya siapa yang mengucapkan itu kan itu. Tapi intinya ada, sering disampaikan kan itu. Ada cinta fanatik, ada benci yang fanatik. Dan batasannya seperti itu. Ya, an-nadhru
Tadi artinya apa? An-nadharu itu memahami kan itu. Nas kan itu. Memahami dengan cara memisahkan kebenaran dari kebatilan kan itu. Memisahkan dari yang hujah dengan yang syubhat kan itu. Hujah itu yang yakin kan itu, benar yakin. Pemahaman yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan kalau syubhat itu apa? Jenengan memahami nas itu tapi masih samar-samar kan itu. Makanya ini kemampuan fikih kan itu. Jadi kalau yang sudah memiliki malakah ini, itulah mereka usuli kan itu. Fakih kan itu. Disebut usuli dan fakih. Ini perkataan dari Abul Wafa. Jadi yang menjelaskan tentang An-Nadhr ini Abul Wafa di kitab namanya Al-Wadih fi Usul Al-Fiqh kan itu. Abul Wafa di kitab Al-Wadih fi Usul Al-Fiqh mengatakan tadi An-Nadhr itu adalah memahami dengan cara memisahkan antara yang benar dengan yang batil dan antara yang hujah dengan yang syubhat kan itu. Jadi kalau masih samar dalam sesuatu hal itu belum bisa dikatakan fakih kan itu. Namanya fakih ya ketika dia melakukan ini an-nadhar atau penelitian, pengkajian kan itu. Sampai betul-betul memisahkan antara hujah dan syubhat. Sampai betul-betul sampai yakin kan itu. Istidlal. Kalau istidlal itu mengkaji dalil. Istidlal mengkaji dalil, meneliti apa yang terkandung di dalam dalil kan itu. Itu istidlal. Meneliti apa yang terkandung dalam dalil, saling meminta dalil itu juga istidlal. Ini penjelasan dari Al-Baqilani, ulama terkenal, Al-Baqilani, Al-Maliki. Usuli juga. Al-Baqilani. Di kitab At-Taqrib wal Irsyad. Ini rujukan kitab usul fikih semua kan itu. Al-Baqilani istidlal itu ya memahami dalil, kandungan di dalam dalil, saling bertanya dalil, itu istidlal. Kemudian kalau ittiba itu mengikuti firman Allah dan Rasulullah, firman Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Maksudnya ketika jenengan mau mengatakan ini wajib, ini fardu ain, ini fardu kifayah, itu enggak boleh berdasarkan ini kan itu. Enggak boleh kan itu. Mengatakan ini rukun sholat kan itu. Mengatakan ini syarat sah sholat kan itu. Syarat wajib sholat kan itu. Itu harus pakai Al-Quran, firman Allah dan sunnah Rasulullah. Enggak boleh pakai ini. Itu hanya dimaksud ittiba kan itu. Dan semua metode ini dipakai semua ulama kan itu. Semua dipakai ini. Ini dipakai semua usuli fakih kan itu. Tapi tadi ketika seseorang itu ijtihad itu bisa salah, bisa benar, gak ada yang semuanya maksum kan itu. Itu tadi kalau sampai jenengan melihat seseorang tidak bisa melihat kesalahannya kan itu berarti cinta yang fanatik kan itu, cinta yang madmum kan itu. Dan sebaliknya kalau jenengan benci seseorang sampai tidak bisa melihat kebaikannya atau tidak menerima kebaikannya, itu berarti benci yang madmum kan itu. Orang Islam itu insaf, adil kan itu. Jenengan madhab Syafi'i, ada yang madhab Hambali kan itu. Madhab Syafi'i, jenengan madhab Syafi'i, madhab Hambali, jenengan harus mengakui di madhab Hambali ada kebaikannya kan itu. Dan jenengan mungkin melihat mungkin ada sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang diterapkan oleh madhab Syafi'i. Kalau jenengan pakai madhab Syafi'i, dan sebaliknya madhab Hambali juga gitu kan itu. Tapi kalau jenengan sampai mengatakan di madhab Hambali itu semuanya benar, tidak ada yang salah kan itu, wah itu sudah melampaui batas kan itu, berlebihan kan itu. Ya. Ya, penjelasan ini tadi dijelaskan oleh Imam Syafi'i di kitab namanya Ar-Risalah. Tentang apa namanya ittiba ini dijelaskan Imam Syafi'i di kitab Ar-Risalah. Imam Ahmad di kitab namanya Masail Al-Kausat, kemudian di Masail Masail Abu Dawud kan itu. Kemudian di kitab namanya Masail Abdillah, anaknya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu beberapa kali banyak
diriwayatkan dari Imam Ahmad beberapa kali memuji ittiba, kan itu. Banyak sekali riwayat dari Imam Ahmad di kitab Masail Al-Kausat, Masail Abu Dawud, kemudian Masail Abdillah, kan itu, anaknya Imam Ahmad, kan itu. Imam Ahmad tuh beberapa kali memuji metode ittiba. Dan sebaliknya di dalam satu bab itu, kan itu, di kitab-kitab itu selain memuji ittiba, Imam Ahmad itu mencela at-taqlid, kan itu. Taklid itu mencela Imam Ahmad itu termasuk ulama yang syadid dalam masalah ini, mencela taklid yang dimaksud apa? Mengikuti pendapat imam tanpa mengetahui dalilnya, kan itu. Kan itu. Tapi sebenarnya ini sudah dibahas oleh ulama-ulama, kan itu. Ini sudah dibahas oleh ulama-ulama, taklid itu sebenarnya bagi beberapa orang itu dimasyru'kan. Dimasyru'kan itu maksudnya disyariatkan, kan itu. Tidak terus dimutlakan tercela. Jadi kalau yang memutlakan semua taklid itu tercela itu salah, kan itu. Enggak tepat, kan itu. Karena berdasarkan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu salah satu ayat yang mendukung kuat bahwasanya dimasyru'kan atau disyariatkan taklid untuk beberapa orang. Ini penting, kan itu. Kalau yang syubhat itu mengatakan semua orang harus taklid, kan itu. Yang benar tuh beberapa orang itu harus taklid, kan itu. Dan beberapa orang itu harus berijtihad karena memiliki kemampuan ijtihad, kan itu. Ya. Ini di bab setelahnya yang berkaitan seperti ini, syubhat tentang anti madhab, kan itu. Ada syubhat banyak sering muncul, kan itu, tentang anti madhab, syubhat anti madhab. Syubhat anti madhab ini diantara syubhatnya mereka mengkampanyekan, kan itu, tidak disyariatkan taklid, itu salah, kan itu. Ini syubhat, kan itu. Syubhat anti madhab. Jadi kita belajar adil ya di sini. Ini kita bahas yang anti madhab, nanti kita bahas yang fanatik madhab, kan itu. Yang tercela, kan itu. Di antara syubhat anti madhab itu mengatakan tidak disyariatkan taklid, dan itu sering digembor-gemborkan mereka, kan itu. Kemudian di antara syubhat mereka mengatakan haram mengikuti satu madhab saja, kan itu. Jadi ada orang yang fokus di Hambali saja, kan itu. Ada orang yang fokus di Syafi'i saja, ada yang fokus di Maliki saja, kan itu. Dan bagi orang yang anti madhab, kan itu, haram, gak boleh, kan itu. Dan ini salah, kan itu, salah. Pendapat seperti ini itu salah, kan itu. Kemudian di antara syubhat anti madhab, kan itu, mewajibkan semua berijtihad. Sampai yang petani, kan itu, sampai yang penjual sayur harus berijtihad semuanya. Dan ini salah, kan itu. Enggak tepat, kan itu. Enggak adil, kan itu, enggak adil. Ini enggak adil, enggak melihat, enggak menimbang semua dalil, kan itu. Kemudian di antara syubhat anti madhab, kan itu, syubhat anti madhab menyesatkan orang yang beda madhab, kan itu. Menyesatkan orang yang salah di dalam madhab, kan itu. Bukan beda madhab, menyesatkan madhab yang salah, kan itu. Pendapat yang salah, kan itu. Menyesatkan mereka, sampai menyesatkan. Tahu menyesatkan ya berarti ya? Menuduh ahlu bid'ah, kan itu. Dolun, kan itu. Apalagi ahlunar, kan itu. Mungkin sampai gitu. Atau kilabunar, kan itu. Dajjal, min dajajilah, kan itu. Termasuk di golongan dajjal, kan itu. Kadzab, kan itu. Padahal cuma salah dalam bab, berbeda dalam kunut, kan itu. Cuma beda dalam kunut, kan itu. Karena beda, kan itu. Yang menyelisih dianggap kadzab, kan itu. Ahlu bid'ah, kan itu. Dajjal, kan itu. Dan yang lainnya, kan itu. Dan itu bukan metode yang adil, kan itu. Bukan metode Ahlussunnah wal Jamaah, kan itu, yang disepakati, kan itu. Jadi ketika kita meninjau ini selama masih di dalam madhab, kan itu. Ada madhabnya, kan itu, ada imamnya, ada ulamanya lah gitu istilahnya. Selama ada ulamanya, boh di madhab 4 atau selain madhab 4, bisa Sufyan Ats-Tsauri, kan itu. Alais bin Sa'ad, kan itu. Kan banyak ulama, imam, kan itu. Bisa dari Tawus, kan itu, tabi'in, kan itu. Bisa dari Hasan Al-Basri, Muhammad bin Sirin, kan itu. Selama disandarkan kepada imam dan ada dalilnya, kan itu, maka itu muktabar, kan itu. Pendapat yang muktabar. Itu muktabar di Ahlussunnah wal Jamaah.
ada imamnya, ulamanya, ahli ijtihadnya kan itu, ada dalilnya kan itu muktabar, diterima. Nggak boleh kita katakan dol kan itu, wong ada dalilnya kan itu. Kecuali kalau pakainya akal kan itu, hawa nafsu kan itu, nggak ada dalilnya. Kata nggak mungkin ulama mujtahid kan itu, ulama thiqah yang ditakdil oleh ulama-ulama lain, dipercaya oleh ulama-ulama lain, nggak mungkin. Terus akhirnya apa? Mengarang kan itu dalam berdalil kan itu, nggak mungkin. Itu syubhat-syubhat tentang apa? Anti madhab. Sekarang kita adil, kita bahas tentang syubhat yang fanatik madhab kan itu. Ini juga ada syubhat-syubhatnya, fanatik madhab kan itu. Bermadhab dengan fanatik madhab beda kan itu. Kalau bermadhab nggak masalah, mulia, termasuk perbuatan yang mulia, terpuji, bermadhab kan itu. Mengambil salah satu madhab kan itu, terpuji. Tapi yang tidak terpuji itu yang fanatik madhab kan itu. Di antara syubhatnya mereka menutup pintu ijtihad kan itu. Menutup pintu ijtihad. Tidak ada yang berhak untuk mensahih dan mendhaifkan hadis kan itu. Menutup bab kan itu, penelitian hadis dah cukup kan itu, merujuk ke Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi kan itu. Dah itu tok kan itu. Tidak perlu diteliti ulang kan itu. Ini menutup pintu ijtihad kan itu. Dalam hadis atau fikih, dalam tafsir dan yang lainnya kan itu. Oh, kalau tafsir enggak boleh ijtihad ya, afan kan itu. Tafsir enggak ada kaidah ijtihad di dalam tafsir kan itu. Kemudian di antara syubhat fanatik madhab kan itu, syubhat mereka mewajibkan semua orang taklid. Yang benar apa? Beberapa orang kan itu, yang betul seperti itu. Kalau semua orang harus taklid, akhirnya apa? Akhirnya yang ulama yang bisa ijtihad harus taklid kan itu. Padahal dia sebenarnya bisa ijtihad kan itu. Kalau yang bisa ijtihad ya harus berijtihad, wajib berijtihad kan itu. Ada permasalahan baru, setiap kurun ini pasti akan ada permasalahan baru kan itu. Dan di antara syubhat kan itu, mereka kan itu membatasi 4 madhab kan itu. Membatasi 4 madhab. Yang tepat, yang mu'tabar tadi, selama dari perkataan imam kan itu, kemudian ada dalilnya kan itu, atau imam ini imam yang mu'tabar kan itu, seperti Tawus, Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin. Selama mu'tabar imamnya ditakdil oleh ulama-ulama, dipercaya oleh ulama-ulama kan itu, maka nggak masalah, mu'tabar kan itu. Kemudian mengharamkan pindah madhab kan itu. Mengharamkan pindah madhab. Ini masalah ini rumit sekali. Ini kalau menjelaskan ini bisa 1-2 jam sendiri. Mengharamkan pindah madhab. Pindah madhab itu ada yang dua ibadah, dalam 2 ibadah kan itu. Jadi misal sholat duhur pakai madhab Syafi'i kan itu. Kemudian sholat asar pakai madhab Hanafi kan itu. Kalau madhab Hanafi sholat asarnya sampai akhir sekali kan itu, sampai merah kan itu. Kalau madhab Hanafi baru sholat asar sampai langitnya memerah kan itu. Pokoknya sampai bayang-bayang itu sampai 2 kali seukuran ini. Bendanya kan itu. Madhab Hanafi kan itu. Kalau subuhan kan itu pakai madhab Hanafi kan itu. Akhirnya sampai langitnya terang kan itu. Terus pindah nanti kalau sholat duhur pakai madhab Syafi'i kan itu. Dan lain pindah-pindah gitu. Itu pindah madhab. Ada yang melarang, ada yang membolehkan kan itu. Ada pindah madhab yang lebih rumit lagi kan itu. Dalam satu ibadah kan itu. Dalam satu ibadah dia menggunakan lebih dari 1 madhab kan itu. Misal membasuh kepalanya madhab Syafi'i kan itu. Kemudian kumurnya pakai madhab Hambali kan itu. Dan lain campur-campurkan itu. Seperti pindah-pindah madhab kan itu. Ini ada yang melarang, ada yang membolehkan kan itu. Dan melarang pindah madhab kan itu. Ini termasuk emang masalah yang diperselisihkan memang. Termasuk masalah yang diperselisihkan. Kemudian yang terakhir, fanatik madhab itu menyesatkan madhab lainnya kan itu. Menyesatkan madhab lainnya. Jadi sebenarnya yang diwajibkan manusia, yang diwajibkan untuk kita kan itu, yang diwajibkan untuk kita itu selama kita beribadah kan itu.
Kemudian kita sesuai dengan pemahaman imam kan itu, ulama kan itu, salaf kan itu, ada dalilnya kan itu. Selama itu seperti itu, maka itu nggak masalah kan itu. Jadi nggak bisa setiap orang itu harus istilahnya gimana ya, dibebankan harus plek seperti madhab Hanafi semua nggak bisa, plek madhab Syafi'i semua nggak bisa kan itu. Jadi intinya manusia ini selama yang diterapkan kan itu ada dalilnya dan mu'tabar, pendapat itu mu'tabar, itu nggak masalah sebenarnya. Dan ini pendapat yang adil sebenarnya, paling adil. Tapi kalau kita mengambil pendapat yang dilarang berpindah madhab itu rumit sekali, susah kan itu, susah sekali. Karena nggak semua orang tidak semua orang menguasai madhab tertentu kan itu, nggak semua orang kan itu. Ya, pembahasan ini tuh ada di kitab namanya Taisir Fiqh al-Ibadat kan itu, karya Syekh Faisal Al-Mulawi kan itu. Jadi beliau membahas tentang ini syubhat anti madhab dan syubhat yang beliau ini bukan membahas tentang syubhatnya sih, dia membahas tentang intinya anti madhab dan yang fanatik madhab. Dan Syekh Faisal Mulawi itu mempertegas kan itu, yang anti madhab itu disebutnya madrasah as-salafiyah kan itu, ditegaskan oleh Syekh Faisal Al-Mulawi kan itu. Ya nanti kita bahas lagi sedikit kan itu tentang madrasah fikih ya. Ketika kita masuk ke bab istidlal, an-nadhar dan lainnya, pendalilan, istimbat dan lainnya tadi, memahami nas kan itu. Ini memang ada madrasah banyak kan itu. Ada madrasah al-madhabiyah kan itu, sebagaimana disebutkan Syekh Mulawi tadi di kitab Taisir Fiqh al-Ibadat kan itu. Ada madrasah as-salafiyah kan itu. Kemudian ada at-tarjihiyah kan itu. Kemudian ada muqaranah al-madhab kan itu. Dan ini dikaji semua dalam bab fikih kan itu. Al-madrasah al-madhabiyah itu ya ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i kan itu, Hambali kan itu. Itu madrasah al-madhabiyah kan itu. Madrasah al-madhabiyah ciri khasnya kan itu membolehkan taklid kan itu. Sedangkan kalau madrasah as-salafiyah kan itu, madrasah salafiyah itu mengkampanyekan kan itu harus kembali langsung ke Al-Quran dan Sunnah. Ini madrasah salafiyah dan terkenal sekali kan itu. Tapi di era-era akhir ini madrasah salafiyah itu mulai bergeser, beberapa ada yang mengikuti madhab kan itu. Tapi memang kitabnya Syekh Mulawi ini lama kan itu. Jadi kondisi realita madrasah salafiyah di zaman itu kan itu. Jadi madrasah salafiyah itu memang identiknya kan itu mengajak untuk kembali langsung kepada Al-Quran dan Sunnah tanpa taklid kan itu, bahkan melarang taklid kan itu, melarang taklid, harus berijtihad kan itu. Kemudian kalau at-tarjihiyah ini juga realita di lingkungan kita masyarakat. Tarjihiyah itu menekankan, jadi pembelajaran fikih, metode pembelajaran fikih menekankan mengikuti hasil tarjih satu ulama kan itu, atau perkumpulan ulama, lajnah atau lembaga kan itu, Darul Ifta atau majelis ulama kan itu, atau Muhammadiyah itu ada majelis tarjih kan itu, NU ada bahsul masail kan itu. Ini madrasah fikih zaman sekarang. Jadi kalau kita batasi cuma madrasah madhabiyah kan itu, fikih itu luas kan itu, sekarang itu luas kan itu. Ada madrasah sekarang ada yang pakai tarjihiyah kan itu, mengikuti hasil, menekankan supaya masyarakat mudah kan itu mengikuti hasil tarjih. Bisa satu ulama, hasil tarjih Syekh bin Bas mungkin, hasil tarjihnya Syekh Utsaimin mungkin kan itu, atau seperti kitab salat, sifat salat Nabi kan itu kan hasil tarjihnya Syekh Albani kan itu kan tarjih kan itu, seperti itu dipakai kan itu, dipakai, diterapkan. Tapi jenengan mungkin nggak begitu memperhatikan masalah ini kan itu, bagaimana metode pendalilan dan itunya mengambil hukumnya kan itu. Kemudian yang terakhir tadi muqaranah madhab kan itu. Muqaranah madhab itu memperbandingkan atau mempertimbangkan semua madhab kan itu. Saya kasih contoh satu kan itu, yang paling sering terjadi di masyarakat kan itu ketika awal Ramadan kan itu, kemudian bulan Syawal kan, kemudian setelah itu Idul Adha kan itu, menetapkan itu ada dua metode yang masyhur madhab kan itu, menyatukan matlak dengan memisahkan
matlak kan itu. Ketika kita menggunakan metode ini fikih muqaranah madhab kan itu, akhirnya gimana? Kedua pendapat itu muktabar kan itu. Ada yang rajih, ada yang marjuh. Yang rajih itu juga kita terapkan, yang marjuh kita terapkan kan itu. Mana yang paling aslah untuk umat, maksudnya apa? Mana yang paling bermanfaat untuk menyatukan umat kan itu, atau jamaah kan itu. Paham? Dan itu diterapkan sekarang. Metode ini muqaranah kan itu. Banyak kan itu. Kalau nggak seperti ini bubar orang Islam kan itu. Bubar kan itu. Haji akhirnya dewe-dewe kan itu akhirnya. Kalau nggak ada pembahasan ini muqaranah, dan pencetusnya muqaranah madzhab itu siapa? Ibnu Rushd kan itu. Kitab Bidayatul Mujtahid kan itu. Bidayatul Mujtahid. Itu bagus itu. Muqaranah madzhabnya bagus sekali. Dan ada Ibnul Mundzir kan itu. Ibnu Qudamah Al-Mughni itu mencantumkan semua madzhab-madzhab dibahas kan itu. Dalilnya kan itu. Sisi rajihnya, sisi marjuhnya dijelaskan semua kan itu. Dan bagaimana mengambil kesimpulannya kan itu. Bahkan kadang Ibnu Qudamah, saya merajihkan ini pendapat madhab, tapi ini sebenarnya yang aslah untuk diterapkan kan itu. Contoh misal contoh seperti saya kemarin ambil contoh ya. Muqaranah madhab contohnya lain yang sering zakat fitri bil qimah kan itu. Itu pasti ramai sering itu. Mengeluarkan zakat fitri dengan uang nilai kan itu. Itu ramai sering kan itu. Kalau menggunakan ini muqaranah madhab kan itu. Jadi kan kalau disimpulkan ada dua pendapat. Yang satu mengatakan sunnah atau wajibnya sunnah Rasul itu wajibnya itu harus mengeluarkan sesuai dengan qut al-mu'tad kan itu. Makanan yang biasa dimakan oleh orang kan itu di daerah tersebut kan itu. Lah, satu madhab Abu Hanifah itu berpendapat bolehnya dengan qimah nilai kan itu. Lah kalau menggunakan metode ini muqaranah madhab, dua pendapat itu kita anggap itu muktabar semua kan itu. Ada yang rajih, ada yang marjuh kan itu. Dan suatu saat, satu kondisi tertentu yang marjuh itu kadang lebih bermanfaat untuk diterapkan. Maksudnya apa? Ketika apa? Ada orang yang fakir sangat membutuhkan kan itu. Akhirnya apa? Menggunakan qimah, zakat fitri dengan qimah itu kadang lebih bermanfaat untuk orang yang fakir kan itu. Dalam kondisi tertentu kan itu. Tadi ada orang fakir yang sangat membutuhkan. Itulah muqaranah madzhab. Jadi memang bagus muqaranah madzhab itu. Jadi setiap pendapat itu enggak terus kata-kata salah itu, dol kan itu, kadzab kan itu. Jadi setiap pendapat kita tinjau kan itu. Kita lihat dalilnya kan itu. Kita ambil, kita pertimbangkan, kita anggap itu semua muktabar, pendapat yang muktabar, rajih, marjuh kan itu. Dan kadang kita terapkan yang rajih, kadang kita terapkan yang marjuh sesuai dengan mana yang paling bermanfaat kan itu, mana yang paling aslah. Banyak kan itu, kunut kan itu. Ada dua pendapat, yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah kan itu. Sebenarnya ada banyak pendapat ya kunut itu. Tapi kalau dikerucutkan intinya yang satu bilang sunnah, yang satu bilang bid'ah. Tapi kalau kita terapkan muqaranah seperti ini kan itu. Supaya apa? Mana yang paling bermanfaat untuk masjid jamaah kan itu. Kok seandainya kita kunut, jamaah itu bubar, dolari kan itu, yojo kunut kan itu. Tapi kalau seandainya kita tidak kunut, jamaahnya malah kabur, ya akhirnya kita harus pakai kunut supaya tetap umat Islam bersatu, masjid itu supaya makmur kan itu. Kan gitu. Itulah metode muqaranah madhab. Dan itu metode fikih termasuk madrasah fikih kan itu. Dan itu bagus kan itu. Dan itu dikaji oleh ulama terus kan itu. Dikembangkan oleh ulama terus. Wallahu a'lam bishawab. Ini sampai sini dulu pembahasan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.